Kamu menjadi korban kejulitan yang terparah itu apa? Ya itu tadi, Yang sombong. yang sombong, dibilang sombong itu. Itu sakit, emang ngaruh sampai sempat ngaruh ke kamu? Ngaruh sih, karena sebelumnya emang aku nggak tahu definisi sombong itu apa gitu loh. Calon Calon pemimpin. pasangan ideal loh. Enggak. Pemimpin. Calon pemimpin, kamu pemimpin apa? Oh, mempunyai rumah sakit ya. Iya, Jadi terus pemimpin. aku kan pengen kayak nanti ketika umur aku 45 pengen di dunia gitu-gitu loh. Dunia apaan? Politik. Pengen- Serius? Iya, pengen jadi oh, Ini nggak diridoi. diridoin loh. Diulang dari korban kejulitan. Oke. Oke, oh. Tapi pengalaman kamu menjadi korban kejulitan yang terparah itu apa? Ya itu tadi, Yang sombong. yang sombong, dibilang sombong itu. Itu sakit, emang ngaruh sampai sempat ngaruh ke kamu? Ngaruh sih, karena sebelumnya emang aku nggak tahu definisi sombong itu apa gitu loh. Jadi kayak bingung, aku sombongnya dari mananya. Mungkin ini definisi sombong di dunia hiburan kali. Iya mungkin. Oke. Jadi kan kalau menurut aku definisi sombong itu ya kalau ngomong kita nggak mau, misalkan Meninggikan. orang ngajak ngomong terus kita nggak ngejawab, nah itu baru sombong. Itu sombong. Terus orang ngelihat dengan senyuman kita nggak balas dengan senyuman, itu baru sombong. Itu sombong. Nah, kalau di definisi hiburan gimana sombongnya? Tadi nggak bisa peres, nggak membalas. Iya mungkin pujian gitu kali ya. Iya. Jadi kayak ini kayak apa gitu, so iye mungkin dikatain gitu kan. Tapi ya sudah lah ya. ya sudah dijalanin. Akhirnya aja. sudah move on kan? Iya udah move on dan alhamdulillah orang-orang di sekitar aku juga mengerti gitu loh. Oke. Sulit-sulitnya apa sih waktu pertama kali kamu beradaptasi tinggal nih di Jakarta dan langsung berada di dunia hiburan? Adaptasi tersulit waktu itu apa? Lingkungan sih. Gimana tuh? Lingkungannya kenapa beda dan banget sama pola hidup. Kamu dulu? Iya. Pola hidup aku dulu itu kayak aku cuma ya belajar ke masjid, ngaji gitu-gitu. Istilahnya gitu, kayak ke kampus, pulang, organisasi. Ih, aktif ya anaknya ya. Gitu-gitu aja. Terus pas ke masuk dunia entertain beda, 180 derajat beda. Sempat ada shock juga, Shock culture shock. banget, shock banget sampai stres dulu. Oh ya, sampai stres? Iya ngelihat lingkungannya, terus orang-orangnya, apanya gitu. Jadi kayak beda gitu, beda aja. Tapi aku ambil positifnya. Jadi mungkin aku dapat ilmu yang belum pernah aku dapetin di kehidupan sebelumnya. Oke. Masa kecil kamu yang paling tak terlupakan? Masa kecil aku yang tak terlupakan. Jadi penyanyi cilik. Umur? Penyanyi tradisional cilik. Masih umur? Umur kelas 2 SD. 2 SD? Iya. Dan mungkin gara-gara itu aku jadi orang yang sekarang gitu. Dan yang nggak pernah aku satu lagi, tahu suara aku bagus dari azan. Azan sama ngaji. Oh, dari situ. Jadi dari awalnya. situ mungkin yang apa ya, yang kayak pelatih gitu kan, dia tuh pelatih sanggar gitulah, namanya Didong itu kayak salah satu kesenian kampung aku. Dan ketika aku ngaji terus tiba-tiba kayaknya ini cocok nih buat Waktu nyanyi. itu kamu umur kelas 2 SD. kelas 2 SD? Dan itu aku ngaji udah kayak tilawah gitu loh, nggak kayak ngebaca biasa gitu, kayak udah pakai syair ngaji apa gitu, kayak MTQ gitu, udah cocok buat ikut MTQ gitu. Nah tiba-tiba dialihin buat nyanyi juga bisa gitu. Oh, jadi pertama kali tahu bahwa bisa nyanyi itu karena Dari kamu azan ngaji. Makanya nggak pernah, insya Allah jangan pernah ngelupain komitmen sama Tuhan itu tadi. Oh, nyambung berarti ya. Kenapa Faul sangat taat, nggak lupa. Amin. Takut menurut itu karena pun dapat semuanya itu dari sana juga, hal yang yang bener gitu loh. Iya, karena nyanyi pun dari situ gitu kan jawabannya. Wih, agak merinding ya dengernya. Amin ya Allah. Wow, keren sekali. Terus kalau boleh tahu, siapa sih menurut kamu orang yang paling berjasa dalam hidup kamu nih sampai sekarang nih, yang kamu ingin
ucapkan terima kasih? Dalam berjasa selama berapa nih? Dari kecil sampai sekarang. Iya. Kalau dari waktu kecil itu orang tua. Ibu bapak itu udah pasti Udah 100%. Tapi ketika udah selesai ibu Udah nggak bapak ada. udah nggak ada, Nah, dari nggak ada ke sini, survive sendiri. Terima Kamu- kasih sama diri aku sendiri. oke. Jadi karena survive-nya itu. Jadi udah ngerasain pahitnya hidup apa gitu-gitu. Jadi aku survive sendiri, udah ngerasain. Emang hidup kamu yang paling pahit apa sih? Oh, Ya pertama kehilangan orang tua, terus itu kedua pahit banget sih kenapa, iya, Kak? terus yang kedua nggak punya uang dalam keadaan mohon maaf ya nggak punya orang tua gitu. Udah nggak punya uang, nggak punya Nggak orang punya tua, orang tua dan nggak ada support dari orang-orang yang keluarga maksudnya. sekeliling. Dari keluarga ada, tapi ya kita tahu kan maksudnya support keluarga itu ada range-nya gitu kan. Iya, betul. Jadi yang range yang Ada limit juga ya. iya, ada limitnya. Jadi ya gitu. Jadi aku istilahnya survive sendiri. Oke, kalau gitu boleh di-share nggak tips kamu? Gimana dalam saat nggak punya uang nih, nggak punya uang, tapi otak tetap bisa kreatif? Waktu SMA. Oke. Kalau waktu SMA aku pertama seneng belajar. Terus yang kedua aku itu nyanyi. Dan itu yang membantu aku. Karena nyanyi ya? Iya, nyanyi itu terus kadang-kadang dapat duit 50.000 gitu-gitu. Jadi itu yang alhamdulillahnya itu yang bisa buat jajan, buat apa gitu-gitu. Karena waktu SMA juga aku sekolahnya gratis. Hah, gratis juga? Iya gratis karena memang ada dana bos, tapi untuk anak-anak yang berprestasi gitu tuh loh. Jadi manfaatin itu prestasi itu emang berguna banget. Cuman kan maksudku gini ya, ketika seseorang lagi dalam kondisi nggak ada uang, susah, itu kan kepala udah pusing duluan kan. Tapi kamu masih bisa tetap berprestasi, kamu masih bisa tetap belajar. Nah itu apa tipsnya gitu? Ya doa. Ya iya, nggak ada jawaban lain ya. Doa sambil kalau doa sambil nangis itu udah. Itu dari kecil jangan-jangan? Iya, dari semenjak ibu nggak ada. Itu selalu gitu ya Itu doa sama? selalu. Jadi kalau doa yang sambil nangis itu tapi nggak peres ya. Jadi kita kan tahu kan batasannya. Jadi pokoknya intinya kita udah down gitu, terus tiba-tiba air mata itu keluar dengan sendirinya gitu. Dan itu Karena dari hati. dikabulin banget. Iya, Dan iya. alhamdulillah berjalan. Emang kita bisa peres sama Tuhan. Iya, kadang banyak juga maunya. Banyak Ya Allah, aku gitu. pengen beli mobil. Baik-baikin itu Iya ya. kan? Itu yang kebiasaan peres, dia bawa-bawa deh. Kata Tuhan, aku kan tahu hatimu. Iya, nggak digubris. Nggak namanya. Tuhan bisa membedakan ya, nangis Iya, yang bener. nangis ini. Iya, yang benar sama yang enggak. Aduh, ini calon apa ya? Calon Ini calon pemimpin. pasangan ideal loh. Enggak. Pemimpin. Calon pemimpin. Kamu mau pemimpin apa? Oh, mempunyai rumah sakit ya. Iya, Jadi terus pemimpin. aku kan pengen kayak nanti ketika umur aku 45 pengen di dunia gitu-gitu loh. Dunia apaan? Politik. Pengen- Serius? Iya, pengen jadi Ini nggak diridoi. nggak diridoin loh. Apa nggak diridoin jadi gubernur? Aja nggak ada. Dia kok jadi gubernur. Dah. Percaya nggak percaya, saudara-saudara, baru saja terjadi kejadian mistis. Jangan dong. Oh, Jangan ya Allah, jangan. Itu kan masa depan. Nah, Jangan ya Allah, jangan. kamu tahu kan di sini adalah terlahirnya film-film mistis. Iya. KKN Desa Penari. Oke. Baik pemirsa, baru saja terjadi mati lampu di saat Paul mengatakan cita-citanya untuk terjun ke dunia politik kelak nanti. Nanti ketika umur ya 45 ke atas lah. Gitu ya? Iya, karena Kamu- katanya traveling orang tua itu untuk biar nggak gabut ya kerja gitu. Kerjanya salah satunya ya gue pengen kerja dengan cara gue sendiri, yaitu Kamu pengen jangan ngebantu sombong orang. ya kalau sudah menjadi Amin, ya pejabat. Allah. Enggak Kamu lah, apa sih ngapain. mau jadi apa nih ininya targetnya? Pengen. Menyasar apa gitu? Gue itu kan karena mungkin dari kehidupan gue dulu susah gitu Mau kan. susah? Terus pengen ngebantu orang yang bener-bener susah gitu loh. Oke. Pengen nyari beasiswa yang untuk anak-anak yang memang benar-benar berprestasi gitu loh. Terus membangun sumber daya Oh. gitu-gitu. Jadi ya Karena potensi niatnya daerah baik gitu, iya, lah. bagus.
Jadi memang mungkin butuh ada di situ kekuasaan juga ya untuk Iya, mewujudkan benar-benar. rakyat-rakyat Amin. yang di Tapi bawah. kata orang tua aku, untuk berkontribusi ke daerah kita sendiri itu nggak harus jadi pejabat sih sebenarnya. Bisa aja jadi pengusaha kalau duit kamu banyak, ya udah tinggal Jadi kasih penyanyi aja. juga bisa, Iya, bisa gitu kan. Tapi ya itu kan impian cita-cita Iya, ya, impian. tergantung kembali lagi kepada yang di atas. Iya, benar. Diridhoi atau tidak. Soalnya tadi Amin. mati lampu 2 kali. Di sini. Jangan gitu ya. Iya, di sini kan ini ya, Iya, apa benar, gudangnya benar. Iya, produksi gudangnya film-film produksi. mistis. Ya mudah-mudahan kita nggak tahu ya. Iya, Tapi kamu benar. udah ini melakukan bertanya juga kepada Tuhan atau Udah sih, di kadang-kadang setiap sholat gitu, ya Allah kalau memang bener, tapi aku balikin lagi sama Tuhan. Kalau seandainya dia memang gak ridho, ya udah nggak apa-apa. ya Pasti betul. ada jalan clue. cara lain dan Iya. ada clue ya. Gimana sih cara membaca clue dari Tuhan? Kadang ada rasa bimbang gitu loh. Oke. Terus tahu yang mana yang benar gimana? Jadi kalau ini kan belum aku lakuin nih. Yang Dulu sudah nih pengalaman. Pernah. Jadi waktu kompetisi Oke. aku nggak pengen banget jadi juara gitu. Tapi waktu itu aku sempet sholat gitu kan. Aku pas lagi capek-capeknya gitu. Ya Allah kalau emang aku juara, ya udah kuatin aku sampai itu, karena memang waktu itu seminggu on air setiap hari. Dan capeknya minta ampun karena butuh ide apa dan lain-lain. Terus aku ya udah sholat aja. Ya Allah kalau emang aku juara di kompetisi ini, berikan aku kesehatan aja, sama suaraku nggak serak dan lain-lain. Dan alhamdulillah enggak, selama 7 hari loh. Temen aku yang juara 1 juara 2 itu sebenarnya kalau dari secara fisik kita emang udah nggak kuat lagi. Dan Oke. nyanyi udah amburadul dan lain-lain. Logikanya Dan udah nggak ini ya. Dan alhamdulillah ya aku bisa melewati itu gitu. Berarti itu memang sudah jawabannya Iya, gitu jawaban caranya dari membacanya. Tuhan gitu loh. Oke. Jadi kalau memang, dan kenapa aku percaya suaraku nggak serak sama sekali. Oke. Nggak serak dan nggak terlalu capek, aku enjoy aja. Berarti itu memang jawabannya. Iya, benar. Karena kan kita suka bingung ya, mana jawaban Tuhan, mana jawaban setan gitu kan. Suara Tuhan, suara setan gitu kan. Tapi kalau itu introspeksi sih. Oh, itu Brexit gini. Oh, Karena gitu. mungkin kebanyakan dosa, ya kebanyakan setan gitu Oh, yang menghujat. yang Ya ngomong, udah terjun, gitu. tiba-tiba terjun. Jun, bebas. Oh, gitu ya. Ada lagi. Pas di rumah sakit, kok gue jadinya ini jatuh sebelah gitu kan. Kok serem amat dia. Gitu guys, membaca cara menjawab, Iya. cara membaca jawaban Tuhan. Udah ya, banyak pesan-pesan moral dan spiritual dari Iya, Mas Faul. Nanti kalau berguru cukup ke Faul aja, nggak usah ke. Jangan percaya dukun. Nah iya benar. Tapi orang Indonesia masih suka ya, percaya banget ya. Kalau di daerahmu gimana? Di daerah aku jarang sih. Jarang ya. Iya. Karena memang Kuat ininya. Aceh itu ya tahu kan Aceh Iya, gimana. kuat banget ya. Memang nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Nah, seperti kalau kita ngomong di Kalimantan, di Jawa gitu, yang kuat mistis gitu ya. Iya. Dukun-dukunan gitu. Tapi balik lagi sama masing-masing. Iya sih, betul. Tapi ya itu Indonesia. Kamu suka horor nggak film? Lumayan. Serius? Iya, lumayan. Tapi kamu percaya setan ada? Setan gue percaya ada. Ada? Jin. Kalau setan nggak tahu deh. Emang bedanya setan sama jin apa? Ya setan itu yang jahat. Kalau jin? Jin itu ya jin, dia itu beda dunia sama kita gitu. Tapi jin juga setan kan? Nggak, beda definisinya. Apa definisinya? Kalau jin itu jin ya jin. Jin Tapi itu, makhluk. kalau setan itu menurut aku itu apa ya? Manusia yang ciptain, ngerti gak? Jadi manusia yang ciptain namanya gitu. Sebenarnya mereka itu kan jin itu ada jin baik dan ada jin jahat. Itu mungkin setan itu disebut jin jahat itu. Oh, begitu menurut Iya, definisi Paul ya. gitu. Oke, kalau menurut aku jin itu kan yang di lampunya si Aladin, itu jin. Aduh, gua kurang tahu juga deh. Oh. Takutnya aku salah ngomong gitu loh. Iya, karena kan belum jadi kiai. Iya, belum jadi kiai. Dan- Ya, pokoknya Oke. intinya gitu. Oke, Paul. Oke, rencana kamu 5 tahun mendatang apa nih obsesinya yang ingin kamu wujudkan? Pengen berkarya, S3 ku selesai. Udah itu aja dulu. Lah S3 kan S3 berapa tahun sih? Paling Eh, setahun? 2 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya? Karena aku pengen sekaligus
ngambil profesornya gitu loh, pengen buat buku penelitian apa gitu-gitu. Ih, kamu bikin penelitian apa, buku apa? Iya, tentang berkaitan sama judul sama itu aku Tapi kamu suka nulis nggak? suka, lumayan suka ngebaca. Aku suka baca. Oh, emang suka baca ya? Ya biasa kalau suka baca bisa nulis. Iya, amin. Lebih gitu. Amin, amin. Wow, luar biasa. Itu tadi kalau 5 tahun ke depan itu salah satunya S3 ya. Tapi kalau di S3. dunia keartisan sendiri, entertainment, Pengen berkarya dan alhamdulillah aku dapat dapat gift dari Tuhan baru-baru banget. Baru tahun ini. apaan? Aku tadinya nggak pernah menyangka bisa buat lagu sendiri. Oh, yang ini Nyiptain nih. lagu sendiri, Ini terus nih. tiba-tiba pas aku buat, bukan yang ini, yang Beda. sebelumnya. Oh, sebelumnya terus. Aku buat sebelumnya, terus tiba-tiba aku ciptain sendiri, buat semuanya sendiri, dan alhamdulillah itu naik. Sebelumnya belum pernah nih. Belum pernah dan itu nggak kepikiran. Dan ini baru berarti itu pertama kali. Iya, baru buat terus, dan alhamdulillah bagus. Kok anak ini banyak dapat ini ya, banyak dapat wangsit, pertanda-pertanda gitu ya? Alhamdulillah ya. Itu datangnya gimana? Ketika gift itu tiba-tiba kamu bisa membuat sebuah lagu. Nah, makanya seperti yang aku bilang tadi, intinya apapun yang mau kita lakuin itu yang penting yakin. Ada mimpi nggak? Sebelumnya aku nggak meyakini, tapi tiba-tiba aja. Dan itu tahu nggak, buat lagu itu cuma 1 jam. Hah? Sumpah demi apapun aku nggak bohong. Nggak. Sebentar, awalnya kamu kayak dapat kayak mimpi nada-nada dulu, ada suara melodi atau apa dulu, apa kata-kata dulu? Nah, mungkin itu dari kebiasaan aku ya. Aku tuh kan seneng sama yang namanya bersenandung, ngerti gak? Ah, ya, kami. Kayak tiba-tiba di jalan nah gitu. Itu dari kecil, itu udah biasa. Kalau dari masjid pasti salawat apa gitu. Nah, ilallah Muhammad Rasulullah gitu-gitu. Nah, tiba-tiba pas di Jakarta, pas itu berapa bulan yang lalu. Baru ya berarti Iya, ya? baru banget. Terus tiba-tiba kayaknya gua bisa buat lagu deh nih. Aku coba. Dari senandungan itu? Iya, dari senandungan. Nah, terus aku buat lirik sendiri gitu loh. Oke. Pengen menceritakan tentang nggak bisa ada orang yang aku seneng dulu tapi nggak bisa bersatu gitu loh. Oh, itu inspirasinya benar. Nah, inspirasinya dari situ, terus aku buat liriknya dulu, terus buat buat lagunya gimana. Jadi sejam. Kok bisa ya? Nggak tahu. Kamu tapi bisa alat musik berarti? Enggak. Loh. Aku nggak bisa main gitar, nggak bisa main piano, nggak bisa main apa. Jadi dari senandung itu kamu Iya, dari rekam senandung dulu? Itu, iya. Dari aku rekam nyanyi terus liriknya aku satuin aja. Dipaksa-paksain gitu. Kayak pakai cara bodoh ibaratnya Iya, ya? cara bodoh, cara purba. Tapi alhamdulillah dapat, dan viewersnya masya Allah, alhamdulillah. Sekarang ya udah Allah. 2,1 Apa juta. judulnya yang kemarin ini? Cinta Tak Bersayap. Ih, judulnya keren lagi ya, Ya Cinta kan? Tak Bersayap. Cinta Tak Bersayap itu banyak artinya sih sebenarnya. Apa aja artinya coba? Cinta itu nggak bisa cinta yang nggak bisa kita gapai, terus cinta yang memang nggak kesampaian gitu. Kita suka sama orang tapi orang itu nggak bisa ngebales dengan rasa sayang kita gitu. Kamu berarti itu ya inspirasinya emang Iya. kenyataan. Iya, benar. Oh, padahal nggak bisa gitar enggak. Ini kan biasanya kalau Iya. itu kan dari senandung ditransfer dulu, kan ditransfer dulu gitar, transfer piano. Ini enggak, jadi langsung. Dengan cara kampung gitu loh. Kok jadi ya? Jadi dan alhamdulillah viewersnya bagus juga di YouTube gitu. Ngiri sama Paul ya, gila Alhamdulillah, loh. guys, alhamdulillah. Yang penting Sadar nggak sih itu kayak emang kayak wahyu gitu, Anugerah, kayak ya, iya. anugerah ya, anugerah itu dari itu. kayak Senandung. dapat gift gitu Gift kan, ya, gift gift, baru iya. gitu dari Tuhan. Oke. Alhamdulillah sih. Kalau yang ini nanti yang single kamu next, tapi itu dari label ya, yang ngasih udah. Iya, dari Kamu label. tinggal mengolah Iya, aja. tinggal mengolah. Dan alhamdulillahnya dikasih buat ngaransemen sendiri, buat pokoknya mau diulik, mau diobrak-abrik ya dikasih gitu loh. Dan alhamdulillah sesuai keinginan. Nah, untuk karya yang ini kamu sendiri merasa dapat kayak tadi lagi nggak anugerah atau gift untuk harus begini nih nuansanya, musiknya harus begini nih gitu. Karena kan sebelumnya dikasih tahu sama label, Faul nanti kamu kayak ini ada lagu nih dari label, gimana kalau seandainya kira-kira cocok nggak sama kamu gitu. Terus awal-awalnya jujur ya, kayak kurang sama itu gitu, sama keinginan gitu kan. Kurang Tapi, pop. Terus Tapi setelah aku denger oh ini kayaknya cocok diginiin, cocok diginiin, dan alhamdulillah ya bisa, dan di approve sama kapan nih? Jadi kapan bisa diperdengarkan? dalam waktu dekat insya Allah.
Nggak sampai akhir tahun kan? Insya Allah mungkin doain aja semoga. Oke. 3 hal dong yang Paul lakukan kalau nggak lagi nyanyi, nggak lagi kerja. Ngapain aja sih gabut-gabutnya Paul tuh ngapain? Gabut aku senang baca buku kan. Baca buku, terus ngopi, sama apa ya? Jalan-jalan paling. Baca bukunya kamu suka buku apa genrenya? Aku tuh suka cerita. Novel berarti? Novel juga suka, terus sama sejarah gitu loh. Misalkan nih, pergi aku kemarin ke Denmark gitu kan, walaupun aku nggak tahu artinya, nanti sekarang itu kan udah ada aplikasi tuh, alhamdulillah ada aplikasi buat penerjemah gitu. Jadi aku beli bukunya tentang misalkan tentang sejarah Denmark gitu. Jadi negara Denmark itu tercetusnya gara-gara apa gitu kan, dan aku beli buku itu. Nanti aku suruh orang temen aku yang buat nerjemahin pakai aplikasi itu, nanti tinggal di print gitu-gitu. Oke, anak ini masih langka loh guys. Enggak guys, alhamdulillah guys, anugerah dari Allah. Ya Allah, semoga tetap terjaga ya. Amin ya Allah. Jangan sampai tercemar, ternodai Tapi oleh dulu aku sempat kepikiran loh. Kepikiran apa? Maksudnya, Ternodai. iya enggak. Sama kan dunia sebelumnya sama dunia sekarang Berbeda. beda banget. Ya Allah, kayaknya gua bakal melenceng deh ini gitu. Oh, sempat berpikir seperti iya. itu. Tapi sampai sekarang ya alhamdulillah. Tapi sempat nggak? Udah mau kepleset dikit. Iya, Aduh, dikit. aduh. Tapi ya udah nggak bener nih ini. Oh, gitu. Jadi tipsnya sebenarnya cuma satu ya kalau lihat dari cerita Paul, yaitu dekat-dekatlah sama Tuhan. Jadi mau nanti dunia sekelilingnya mau segila apa, Iya bener. sebrutal apapun Iya, tetap di ini ya. tetap ke hire gitu loh. Ih, keren ya. Ini salah satu anak Tuhan nih. Amin. Ya Allah. Oke, Paul, terima kasih untuk Oke. bincang-bincang dan Amin. random questionnya hari ini. Ini udah berapa? 20 menit udah lebih ya bincang-bincangku ya. Tadi pakai mati lampu 2 kali Iya, soalnya. jangan dong, jangan, itu bukan petanda itu ya. Jangan ya. Iya, bener. Bukan. Oke, see you dan stay tune terus di Bintang of the Month di Tabloid Bintang bersama dengan Paul di bulan Oktober. See you guys. See you guys. Bye-bye. Dadah.